mana Johannes Kepler merupakan seorang ilmuwan yang meneliti dan mengamati tentang gerak planet-planet yang mengelilingi matahari, sehingga muncullah ketiga teori hukum Kepler. Sebagai informasi, bunyi dari hukum Kepler 1 adalah semua planet bergerak dalam lintasan yang berbentuk elips ketika beredar mengelilingi matahari, dan matahari berada pada salah satu titik fokus elips. Liburan tengah semester kali ini, Chloe pergi mengunjungi neneknya yang tinggal di Semarang. Seminggu sudah ia lewati dengan menginap di rumah nenek. Namun sebelum pulang, ayahnya mengajak Chloe untuk mampir ke Lawang Sewu. Setelah selesai mengelilingi Lawang Sewu, ia memutuskan untuk pulang melanjutkan perjalanan. Namun sebelum pulang, ada satu hal yang menarik bagi Chloe. Ia mengamati sebuah tugu yang tepat berada di depannya, yakni Tugu Muda dan kendaraan-kendaraan yang melaju berputar mengelilingi Tugu Muda. Seketika, ia teringat oleh pelajaran hukum Kepler 1 yang diajarkan oleh guru fisikanya tempo lalu, yakni ketika planet bergerak mengelilingi matahari pada sebuah lintasan yang berbentuk elips. Kejadian barusan merupakan perumpamaan dari hukum Kepler 1, di mana planet-planet dapat digambarkan oleh mobil atau kendaraan-kendaraan yang sedang melaju, lintasan orbit digambarkan sebagai jalan raya, dan matahari digambarkan oleh Tugu Muda. Planet-planet ini dibagi menjadi dua jarak, yakni jarak terdekat dan jarak terjauh. Chloe mengamati salah satu motor merah. Ia ingat bahwa motor merah itu menggambarkan jarak terdekat, di mana ketika planet berada pada jarak terdekat dengan matahari, planet tersebut berada pada titik perihelion. Sama halnya dengan motor merah yang posisinya paling dekat dengan Tugu Muda. Kedua bola mata Chloe berpaling melihat mobil putih yang posisinya paling jauh dengan Tugu Muda, mengingatkannya pada jarak terjauh, yakni ketika planet berada pada jarak terjauh dari matahari. Planet itu berada pada titik aphelion. Chloe tertegun ternyata apabila diaplikasikan, materi fisika ini sangat dekat dan berhubungan dengan kehidupannya. Dengan senang ia pulang ke kotanya dan tidak sabar untuk menceritakan pengalaman ini ke teman-temannya. Meskipun awalnya ia kurang paham dengan materi ini, sekarang Chloe mengerti bagaimana penerapan hukum Kepler 1 dalam kehidupannya. Sekian cerita dari saya, terima kasih. Selamat pagi Pak Yairi dan teman-teman, perkenalkan nama saya Antoni Tio Sebastian dari kelas 10 MIPA 5 absen 1. Hari ini saya akan menjelaskan sedikit tentang hukum kedua Kepler. Suatu hari ada seorang anak bernama Kevin. Sejak kecil, Kevin memiliki ketertarikan khusus pada hal-hal yang berbau astronomi. Ia bahkan memiliki cita-cita untuk menjadi seorang astronot. Ketertarikannya dengan hal-hal yang berbau astronomi ini menurun dari ayahnya yang juga terobsesi dengan hal-hal berbau luar angkasa. Suatu ketika, saat Kevin sedang berlibur ke Jerman, ia dan keluarganya pergi mengunjungi Museum Kepler yang merupakan salah satu museum astronomi terkenal di daerahnya. Kevin yang sangat bersemangat pun mengajukan banyak pertanyaan mengenai Johannes Kepler beserta teori-teori yang telah dikemukakan olehnya. Ayah Kevin dengan senang hati menjelaskan, "Perkenalkan, ini adalah Johannes Kepler. Dia lahir pada tanggal 27 Desember 1571 di kota bernama Wilderstadt di negara Jerman. Karena ia lahir di abad ke-16, orang-orang masih berpikir bahwa planet yang ada di tata surya mengorbit mengelilingi bumi dan orbitnya berbentuk bulat sempurna. Yang mana kita tahu bahwa hal tersebut merupakan teori yang salah. Namun pada saat itu, Kepler merupakan seorang siswa yang pintar. Ia bertemu dengan seseorang yang memiliki pemahaman yang sama dengan dia, yaitu Kopernikus. Kopernikus memiliki hipotesis bahwa matahari berada di pusat tata surya dan planet-planet lainnya tidak mengorbit di sekitar bumi, melainkan mengorbit mengelilingi matahari dengan orbit yang berbentuk elips atau oval. Pada tahun 1609, Kepler menerbitkan buku Astronomia Nova yang memuat dua hukum gerakan planetnya, yaitu hukum Kepler 1 dan hukum Kepler 2. Dan pada tahun 1619, Kepler menerbitkan buku Harmonicas Mundi yang berisi hukum Kepler 3. Isi dari Astronomia Nova sendiri ada dua, yaitu hukum 1 Kepler yang berbunyi lintasan setiap planet ketika mengelilingi matahari berbentuk elips, di mana matahari terletak pada salah satu fokusnya. Sedangkan hukum kedua Kepler berbunyi setiap planet bergerak sedemikian sehingga suatu garis kaya yang ditarik dari matahari ke planet tersebut mencakup daerah dengan luas yang sama dalam waktu yang sama pula. Kevin pun tertarik oleh hukum Kepler kedua karena ia tidak begitu paham bagaimana maksudnya. Ia pun bertanya kepada ayahnya, "Kenapa bisa begitu ya, Yah? Padahal kan orbitnya berbentuk elips dan jaraknya berbeda-beda. Ada yang dekat dengan matahari, ada juga yang jauh dengan matahari." Ayah Kevin kemudian bertanya kepadanya, "Apakah kamu tahu tentang titik aphelion dan perihelion?" Kemudian lanjut menjelaskan, "Titik aphelion adalah kedudukan atau titik terjauh dari suatu planet terhadap matahari, sedangkan titik perihelion adalah titik terdekat dengan matahari." Lalu apa sih hubungannya dengan hukum kedua Kepler?
Kecepatan orbit suatu planet akan lebih lambat ketika planet berada pada titik terjauh dari matahari atau titik aphelion. Dan kecepatan orbit suatu planet akan lebih cepat ketika planet berada pada titik terdekat dengan matahari atau titik perihelion. Jadi dapat disimpulkan bahwa kecepatan orbit minimum planet ketika berada di titik aphelion dan kecepatan maksimum planet ketika berada di titik perihelion. Oleh karena itu, jika dihitung secara matematis, luas dari titik A ke titik B dengan luas dari titik C ke titik D besarnya sama dan juga ditempuh dalam waktu yang sama pula. Artinya hukum Kepler ini memunculkan keyakinan tentang adanya sebuah tenaga yang memungkinkan terbentuknya tataran planet kita yang kini disebut dengan energi magnetik. Fungsi dari hukum Kepler ini sendiri memang tidak bisa dirasakan oleh semua kalangan. Hukum tersebut hanya dipakai untuk kalangan fisikawan. Fungsi utamanya adalah untuk memperkirakan lintasan benda luar angkasa yang mengorbit ke matahari, baik planet atau juga asteroid. Kevin yang sudah puas dengan penjelasan ayahnya pun tidak mengajukan pertanyaan lagi. Setelah puas melihatnya dan mengelilingi museum, Kevin akhirnya pulang dan melanjutkan liburannya di negara Jerman. Sekian presentasi dari saya, terima kasih karena telah mendengarkan. Membuka data catatan sejarah proyek darurat bulan baru. Salam masa depan. Bagi yang melihat rekaman ini, kalian semua adalah simbol bahwa kami sebagai umat manusia dapat melewati segala bencana dengan terus menerapkan dan menjelajahi ilmu pengetahuan yang dibangun dari ribuan tahun yang lalu oleh umat manusia. Hari ini, hari ketiga dalam bulan Maret tahun 5020, telah diberitakan bahwa asteroid B0085 telah memasuki galaksi Bima Sakti dan akan terus bergerak ke arah bulan kita. Telah diprediksi bahwa 100 tahun yang akan datang, tepat pada hari ini, bulan akan hancur akibat tabrakan dengan asteroid tersebut. Oleh karena itu, organisasi anti bencana terestrial mengumpulkan para astrofisikawan, arsitek, konglomerat dunia, dan semua yang ingin berpartisipasi dalam proyek darurat membuat bulan artifisial. Profesor Arya Kerta akan mengambil alih porsi selanjutnya. Dengan menggunakan hukum Newton mengenai gaya gravitasi, di mana massa benda 1 dikalikan massa benda 2 dengan jarak antara dua benda dikuadratkan dan dikalikan dengan konstanta gravitasi yang sama, dengan gravitasi akan sama dengan gaya gravitasi suatu benda. Kami dapat menyimpulkan bahwa bulan artifisial setelah jadi haruslah diletakkan di jarak terdekat pada bumi, yaitu 363.104 km. Lebih dekat dari itu, maka menurut hukum Newton, bulan baru akan semakin mendekati bumi tiap tahunnya dan nantinya akan bertabrakan. Lebih jauh dari itu, maka kami akan kesulitan untuk mencocokkan dengan jalur orbit bulan alami dengan bumi. Dengan menggunakan hukum Newton mengenai percepatan gravitasi, kami dapat menyimpulkan juga bahwa massa dari bulan baru ini haruslah 7,3477 kali 10⁻22 kg dan berjari-jari 1737,4 km. Lebih kecil atau lebih besar dari itu, maka percepatan gravitasinya akan terlalu lemah atau terlalu kuat untuk mengorbit di bumi dengan jarak semula. Informasi yang disampaikan Profesor Arya Kerta hanyalah salah satu tantangan yang kami semua saat ini untuk membuat bulan baru agar masa depan peradaban manusia dan bumi akan terus berlanjut. Ilmuwan kami masih belum yakin 100% apakah proyek ini akan berhasil atau gagal total karena terlalu banyak faktor yang dapat memengaruhi tabrakan asteroid dengan bulan alami kita. Tetapi seperti umat manusia dari peradaban filsuf sampai peradaban tipe 1 sekarang ini, kami akan berjuang demi keberlangsungan kami. Jikalau proyek ini berhasil, kami sebagai pembangun bulan baru memohon untuk generasi masa depan untuk menjaga mesin yang menjalani bulan baru ini agar umat manusia masih bisa berlanjut. Pesan suara ini oleh Alfonsus Kristo Abimanyu Santoso. Sampai jumpa di masa depan.